Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Dimas Kusuma, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan aktivitas hari ini. Pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Untuk pembahasan pertama yaitu teori keunggulan komparatif dan teori siklus hidup. Teori pertama yaitu teori keunggulan komparatif atau comparative advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurut David Ricardo dalam bukunya yang berjudul The Principles of Political Economy and Taxation, menyatakan bahwa setiap negara memiliki keunggulan komparatif terhadap satu atau lebih produk yang memungkinkan terjadinya perdagangan. Comparative advantage ini dapat dicapai suatu negara melalui kerja keras dan memanfaatkan atau penguasaan kemajuan teknologi. Dalam perdagangan internasional, negara yang memanfaatkan teknologi akan lebih diuntungkan dibandingkan dengan negara yang hanya mengandalkan sumber daya alamnya saja. Kemudian teori kedua yaitu teori siklus hidup atau life cycle product yang dikemukakan oleh Raymond Vernon. Menurut Raymond Vernon, teori ini menyatakan bahwa setiap produk yang dijual akan melalui beberapa proses tahapan yang melibatkan perdagangan internasional, di mana keunggulan produk itu tidak akan bertahan lama dikarenakan adanya persaingan. Adapun tahapan-tahapan dari life cycle produk tersebut, yang pertama tahap perkenalan atau introduction, di mana tahap perkenalan ini memperkenalkan suatu produk terbaru yang akan diluncurkan sebelum dipasarkan ke masyarakat. Kemudian yang kedua ialah tahap pertumbuhan atau growth, di mana produk ini telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, yaitu ketika konsumen mulai mengenal produk ini akan kegunaan dan manfaat yang diperoleh ketika menggunakannya. Kemudian yang ketiga ada tahap kedewasaan atau maturity, di mana tahap ini merupakan tahap penurunan secara perlahan terhadap suatu produk dikarenakan sudah bermunculannya para pesaing yang mengeluarkan produk yang sama, sehingga dibutuhkan inovasi dan promosi yang lebih baru dari produk tersebut. Kemudian tahap keempat ada kemunduran atau decline, di mana produk tersebut sudah tidak lagi mampu bersaing di pasar dan harus diganti dengan produk terbaru agar perusahaan dapat bertahan di tengah persaingan yang terjadi. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis sistem perekonomian dan sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 jenis perekonomian yang ada. Yang pertama, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi ini digerakkan secara sentral atau terpusat oleh pemerintah. Artinya, seluruh aktivitas perekonomian, baik itu usaha besar maupun usaha kecil, harus mengikuti komando dari pemerintah. Pemerintah berhak membatasi aktivitas perekonomian masyarakat dengan mengeluarkan berbagai regulasi atau kebijakan-kebijakan tertentu. Sistem ekonomi ini biasanya diterapkan di negara-negara yang berhaluan komunis seperti Cina, Rusia, dan lain sebagainya. Kemudian sistem ekonomi yang kedua yaitu sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini juga biasa disebut sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem ekonomi sosialis, di mana sistem ekonomi liberal ialah tidak lagi melibatkan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, melainkan masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan transaksi jual beli atau aktivitas perdagangan dengan untuk memperoleh keuntungan. Sistem ekonomi ini biasa diterapkan di negara-negara yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi seperti Amerika, Kanada, Prancis, Inggris, dan negara-negara adidaya lainnya. Kemudian sistem ekonomi yang ketiga ialah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila ialah sistem ekonomi yang berlandaskan pada filosofi Pancasila itu sendiri atau demokrasi, yaitu sistem ekonomi yang berasas pada kekeluargaan, gotong royong, dan kejujuran. Nah, untuk sistem Pancasila ini sendiri sudah diterapkan Indonesia hingga sekarang, di mana sistem ekonomi Pancasila memiliki landasan ideal, yaitu Pancasila itu sendiri, dan telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1-4 yang secara jelas menyiratkan bahwa perekonomian terkait hasil kekayaan harus berdasarkan
kepentingan bersama, dan kesejahteraan rakyat yang berasas pada keadilan. Pembahasan selanjutnya yaitu elemen-elemen yang mempengaruhi budaya di suatu negara. Elemen-elemen tersebut diantaranya ialah agama yang berkaitan dengan keyakinan atau kepercayaan yang dipegang teguh oleh masyarakat di suatu negara. Elemen kedua yaitu bahasa yang berkaitan dengan cara penyampaian suatu informasi kepada masyarakat. Kemudian elemen ketiga yaitu adat istiadat yang berkaitan dengan adat atau budaya yang diterapkan secara temurun-temurun oleh masyarakat di suatu negara. Kemudian yang keempat ada tata krama yang berkaitan dengan norma-norma kesopanan yang diterapkan di suatu negara. Kemudian yang elemen kelima yaitu teknologi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi-teknologi dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari masyarakat di suatu negara. Kemudian yang keenam adalah elemen nilai dan sikap yang berkaitan dengan perilaku masyarakat di suatu negara. Kemudian elemen ketujuh ialah estetika yang berkaitan dengan karya-karya seni yang dihasilkan atau tercipta di tengah masyarakat di suatu negara. Selanjutnya yaitu cara mengidentifikasi peluang pasar internasional. Yang pertama ialah mengamati kebutuhan yang paling banyak dibutuhkan oleh konsumen. Tentu sebelum kita memasuki pasar internasional kita harus melakukan riset terlebih dahulu dengan melihat apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu negara tersebut. Kemudian yang kedua ialah menentukan jumlah pesaing dalam upaya pemasaran produk. Kemudian yang ketiga ialah memperkirakan daya beli masyarakat yang dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Kemudian yang keempat ialah menentukan segmentasi pasar. Ya, diantaranya yaitu jenis kelamin, umur, pekerjaan atau tingkat pendidikan maupun tingkat pendapatan. Selanjutnya yaitu menentukan kapan barang tersebut dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian yang terakhir ialah menganalisis risiko. Menganalisis risiko di sini ialah upaya perusahaan dalam mempelajari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atau kegiatan di luar kendali perusahaan selama melakukan aktivitas perdagangannya di suatu negara. Pembahasan selanjutnya yaitu keuntungan melakukan e-marketing. Yang pertama itu mampu menjangkau berbagai konsumen dalam suatu lingkungan yang luas yang mungkin saja belum dijangkau oleh para pesaing, sehingga memperbesar peluang kita untuk memperoleh konsumen yang sangat banyak. Yang kedua ialah transaksi secara elektronik yang real time dan dengan biaya yang rendah. Kemudian yang ketiga ialah dapat dengan mudah mendistribusikan informasi atau produk yang akan kita tawarkan kepada masyarakat yang dapat dilakukan melalui pesan email atau penggunaan media sosial. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.